Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hafizar Rustiawan dengan NIM 144000007 dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan peranan digitalisasi pada perkembangan karya arsitektur dengan dosen pengampu Ibu Mufidah STMT. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital. Teknologi digital merupakan alat bantu yang bersifat mempermudah pekerjaan manusia, menggunakan lebih sedikit tenaga manusia dan mengutamakan sistem pengoperasian otomatis melalui komputerisasi. Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi perkembangan bidang ilmu, pengetahuan, dan banyak bidang lainnya, salah satunya dalam bidang arsitektur. Sebelum munculnya teknologi digital, gambar presentasi arsitektur masih disajikan dalam bentuk freehand drawing maupun gambar presentasi manual. Saat ini dengan perkembangan teknologi digital, gambar rancangan arsitektur menjadi tidak terbatas dengan luasan meja kerja atau gambar, tuntutan kecepatan sajian gambar, serta karya yang dapat diduplikasi lebih cepat dan relatif tidak terbatas. Referensi dari Proceeding Seminar Nasional Desain Sosial 2022. Teknologi digital dalam desain arsitektur memiliki dua fase. Awalnya, teknologi digital sebagai alat untuk menggambar desain rancangan. Namun dengan munculnya teknologi yang semakin maju, teknologi yang berkembang, teknologi digital saat ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses desain arsitektur, bahkan sebagai alat untuk melakukan refleksi dalam proses desain. Dengan hadirnya teknologi digital, proses desain arsitektur menjadi lebih beragam. Arsitek sebagai perencana dapat menemukan kreasi desain yang baru. Teknologi saat ini dapat melakukan banyak analisis dan evaluasi desain, sehingga akan bermanfaat bagi arsitek dan desainer untuk membuat desain yang lebih baik. Selanjutnya yaitu sejarah digitalisasi dalam arsitektur. Penggunaan komputer dalam mendesain di bidang arsitektur memiliki sejarah yang panjang dalam penerapannya. Sejak komersialisasi perangkat lunak CAD Computer Aided Design pertama untuk profesional di tahun 80-an. Era ini merupakan awal lahirnya teknologi komputerisasi yang sangat beragam penting dalam memproduksi gambar. Kutipan dari Alessia Riccobono tahun 2013. Pada era tersebut, perangkat lunak menjadi bagian dari piranti mendesain bagi para arsitek dan desainer perancangan. Keuntungan dalam proses desain terletak pada kekuatan representasi, terutama untuk mengelola bentuk 3 dimensi. Setelah beberapa tahun percobaan, jelas bahwa perangkat lunak membantu ekspresi kreativitas arsitek. Pada mulanya, munculnya CAD hanya dapat bekerja pada grafis 2 dimensi untuk menghasilkan gambar yang lebih akurat dan menghemat waktu penyelesaian gambar produk. Pada tahun 1960-an, CAD masih digunakan dalam bidang aerodinamika dalam pembuatan pesawat terbang dan mobil, belum terkhusus di bidang arsitektur. Namun dengan perkembangan teknologi di tahun 1985 hingga 1986, CAD mampu berkembang menjadi dominan 3 dimensi. Terdapat berbagai program lainnya yang dapat membantu kerja arsitek dalam perancangan arsitektur, seperti software 3D, software rendering, software analisis arsitektural, software analisa tapak, software presentasi, dan masih banyak lagi yang dapat membantu proses perancangan lebih efisien. Pada tahap ini, arsitek sebagai desainer mengeksplorasi proses desain dengan bantuan komputer dari berbagai aspek seperti bentuk, ruang, struktur, material, dan banyak aspek lainnya. Selanjutnya yaitu inovasi arsitek di era digital.
Di era sekarang, teknologi yang kian berkembang mengharuskan kita mengikuti alur perkembangan tersebut guna beradaptasi terhadap era baru digital. Kutipan Erawan tahun 2020. Konsep desain dalam lingkungan digital seringkali muncul dari ide-ide yang bersifat dinamis dan terus mengalami transformasi. Hal ini disebabkan oleh metode proses yang digunakan dalam perancangan digital. Dengan bantuan teknologi digital, ide awal tidak lagi bersifat statis, melainkan dapat dimodifikasi, diuji, dievaluasi secara real time sesuai kebutuhan, fungsi, estetika, dan berkelanjutan. Dengan desain digital, bukan hanya implementasi bentuk atau perwujudan tubuh yang ada dalam pikiran desainer. Desain digital merupakan sebuah gagasan yang tumbuh dan berkembang melalui kesengajaan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan dimensi yang dipilih dalam suatu rangkaian eksperimen. Interaksi desainer dengan digitalisasi merubah informasi itu menjadi bentuk nyata. Teknologi digital juga menghasilkan ide desain dengan karakteristik berbeda yang menyimpang dari kebiasaan desain pada umumnya. Referensi dari jurnal Arsitekta volume 6 nomor 2 November 2024. Jadi karya-karya arsitektur yang dulu hanya ada pada pikiran desainer sekarang bisa diwujudkan dengan adanya digitalisasi dalam arsitektur. Berikut ada beberapa contoh bangunan arsitektur dunia di era digitalisasi. Yang pertama ada Heydar Aliyev Center yang berada di Azerbaijan, yaitu karya dari arsitek Zaha Hadid dengan bentuk fluid dan organik hasil desain parametrik. Ada lagi Yas Hotel yang terletak di Abu Dhabi, karya arsitek Asyntothe dengan fasad LED yang berubah sesuai program digital. Ada juga Galaxy Soho yang berada di Beijing, karya arsitektur Zaha Hadid dengan bangunan aliran bebas menghasilkan desain generatif. Ada juga bangunan Burj Khalifa yang berada di Dubai dengan perancangan konstruksi menggunakan BIM untuk efisiensi desain, merupakan karya dari arsitek SOM. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dan terima kasih.